Pak Bidal, bagaimana reviewnya untuk pergerakan IHSG di perdagangan akhir pekan lalu? Silakan Pak Bidal. Ya, kalau saya lihat sih ini dari sisi pergerakan IHSG sangat baik sekali ya, dari fundamental juga turut disokong oleh beberapa perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama ekspektasi dari para pelaku pasar terhadap kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga relatif agresif, dan ini yang kemudian membawa arus dana dari global terutama masuk ke pasar keuangan Indonesia. Dan kalau kita lihat juga yang paling deras ini memang kebanyakan ke pasar obligasi ya, baru juga ke pasar saham, tapi kita juga lihat ya kemungkinan sih ke depannya pun juga untuk emiten-emiten yang bergerak di sektor properti, consumer goods, otomotif, ini kelihatannya akan terdongkrak pada saat nanti The Fed benar-benar merealisasikan kebijakan terkait dengan penurunan suku bunga. Tapi secara sisi data ekonomi Indonesia juga kita lihat cukup bagus ya. Kita lihat dari data inflasi juga sejauh ini relatif terjaga, data indeks konsumsi, indeks dari keyakinan konsumen juga sangat baik. Begitu pula juga dengan penjualan retail kita juga tumbuh konsisten ya. Jadi memang kalau kita lihat sih dari sisi fundamental kita secara umum sih perkembangannya sangatlah baik sekali. Baik, terima kasih Pak Bidal. Selanjutnya kita beralih ke pasar Triawan. Pak Iwan, IHSG berhasil ditutup di level 7.800. Secara teknikal, bagaimana Pak Iwan reviewnya pergerakan IHSG di perdagangan pekan lalu, dan sekaligus juga kalau ada saham-saham rekomendasi dari pasar Triawan yang sudah mencapai target atau yang masih on track, silakan Pak Iwan. Ya, jadi kalau kita ngelihat pada perdagangan minggu kemarin ya, ini chartnya saya ganti ke weekly dulu. Jadi last week kita itu IHSG masih naik di 1,17%, jadi closing di 7812. Jadi ini udah naikkan di minggu 1, 2, 3, 4, 5, di minggu kelima sejak bottomnya kemarin di 5 Agustus ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari daily, ini memang sudah masuk level overbought, RSI-nya udah di atas 70. Jadi untuk saat ini upside-nya memang saya pikir udah sedikit dan ada potensi untuk reversal seenggaknya untuk jangka pendek. Jadi ada potensi untuk balik arah dalam jangka pendek. Kalau lihat dari perdagangan kemarin juga di hari Jumat ya, yang movers up itu ada di BRI, Telkom, dan DCI. Sementara yang bikin turun itu movers down-nya ada di Aman, AMRT, dan Adaro. Sementara yang minggu kemarin naik itu ya ada di AMRT yang 3.200, habis itu turun ya. Dan yang masih intact itu ada di Era Jaya. Era Jaya masih mix to up, dan Goto ya minggu kemarin 11 September itu udah kena targetnya di 61. Baik. Selanjutnya kita beralih lagi ke Pak Mirdal Gunarto. Pak Mirdal, bagaimana proyeksinya untuk pergerakan IHSG untuk hari ini? Apakah masih akan melanjutkan penguatannya, Pak Mirdal? Silakan. Ya, kalau kita lihat sih dari market global juga pergerakannya sangat baik ya. Posisi dolar juga memang sejauh ini juga terus menurun. Jadi ini juga turut memperbaiki valuasi dari beberapa investasi kita ya, terutama aset investasi seperti obligasi, saham. Ini kalau kita lihat juga terus terdongkrak, walaupun memang ada tensi geopolitik yang kembali memanas di wilayah Timur Tengah, tapi sejauh ini sih dengan sentimen terkait dengan optimisme penurunan suku bunga The Fed, ya kita lihat sih inflow masih akan terus masuk dan akan mendongkrak pasar saham Indonesia. Ya, saham perbankan, lalu juga saham otomotif, consumer goods, properti, saya lihat juga ini masih cukup menarik ya. Begitu pula juga dengan beberapa emiten tambang ya, seperti ya kita lihat ada berita terbaru soal Adoro yang ingin mengalihkan bisnisnya ke bisnis berkategori energi hijau. Ini juga kelihatannya cukup menarik ya. Jadi ya sentimen positifnya masih cukup banyak di Indonesia.